Ya, ini adalah hari yang ditunggu-tunggu dan kita akan melihat bagaimana respon atau reaksi market, terutama emas, merespon dari data ekonomi yang akan muncul nanti malam. Yang jelas, ekspektasi untuk saat ini adalah data akan menunjukkan kenaikan, tapi masalahnya adalah kenaikannya seberapa tinggi dan apakah ini akan direspon negatif atau justru hanya sesaat. Ini dia alasannya. Ya, ini adalah gambar dari US Treasury yang ternyata mengalami kenaikan, tapi seperti biasa ya, kalau kita lihat dari candlestick-nya, jelas di sini menunjukkan tanda-tanda bahwa kenaikannya itu relatif tertahan. Jadi berdasarkan candle yang sebelumnya full bullish seperti itu, kemudian di candle kemarin itu bentuknya adalah doji candle. Nah, untuk saat ini dia sedang mengalami kenaikan, tapi juga relatif sama dengan candle sebelumnya ya. Nah, berarti kalau begitu area yang kita tanda ini, area kuning, atau dengan kata lain bisa saja kita menggunakan prinsip dari candle panjang ya. Jadi kita ambil yang ekstrim ini, seperti biasa ini adalah 50%-nya, kemudian ini paling puncak. Artinya kita butuh konfirmasi dari penembusan zona ini ya. Zona puncaknya berarti high dari candle yang panjang ini. Kalau misalkan dia tidak tembus ini, berarti kenaikan hanya bersifat sementara. Berarti kita asumsikan bahwa yang saat ini sedang terjadi adalah zona tengah. Dia akan menguji dan sedang menguji. Kalau misalkan ternyata tidak terjadi kenaikan, berarti otomatis dia akan relatif turun dan itu akan mempercepat penurunan lainnya ya. Kemudian juga bisa saja ada kemungkinan potensinya bisa saja dia menciptakan spike terlebih dulu atau kenaikan, baru kemudian dia turun dan akhirnya candlestick berikutnya hanya ditutup dengan doji candle seperti demikian. Ini nantinya akan menunjukkan strong rejection atas, berarti juga dampaknya adalah relatif mengalami penurunan. Berarti ada shooting star di situ yang cukup tajam menandakan rejection yang sangat kuat. Atau bisa jadi kalau misalkan ternyata data ekonomi, katakanlah data inflasinya secara mengejutkan lebih tinggi daripada 3%, maka mungkin kita akan lihat ini mengalami kenaikan sampai ke zona tertingginya ataupun ya level resisten berikutnya. Kalau ini yang terjadi, harap berhati-hati karena kemungkinan berikutnya itu akan dilanjutkan dengan kenaikan dan itu akan sangat-sangat jelek untuk emas ataupun bahkan currency lain. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari sisi DXY atau indeks dolar, kelihatannya kemarin juga sempat terjadi kenaikan ya. Kalau Anda ingat kemarin kita sempat membahas ini di live streaming pun sempat dia mengalami kenaikan tapi kemudian dia turun dan candlestick-nya sepertinya tidak banyak berubah. Nah, saya bisa mengartikan di sini kalau misalkan yang kita lihat ini adalah kecenderungan bahwa market sebetulnya sudah mengantisipasi dan kemungkinan juga akan berdampak negatif kepada US dollar. Dengan asumsi kalau misalkan kita perhatikan kenaikan yang kita sebut tail yang di sini itu kecenderungannya adalah seimbang dengan apa yang terjadi pada candle merah ini. Ya, jadi kita asumsikan ini adalah 50%-nya menahan kenaikan, berarti ada rejection yang kuat di situ dan juga termasuk zona kuning yang kita tandai sebelumnya. Berarti kalau begitu dengan asumsi bahwa market sudah mengetahui atau mungkin sudah mengantisipasi data yang lebih tinggi daripada ekspektasi, berarti dengan harapan bahwa respon atau reaksi market nanti malam kecenderungannya sudah mulai terbatas untuk kenaikan US dollarnya. Tapi kalau sampai ternyata datanya sangat ekstrim jauh melebihi ekspektasi misalkan di atas 3%, maka yang paling memungkinkan adalah dia mengejar level resisten ini. Kemudian yang paling bahaya adalah dia lanjutkan kenaikan tersebut dan akhirnya kita melihat strong US dollar. Kalau ini yang terjadi, berarti kita akan lihat dampak yang paling buruk adalah emas mungkin terkoreksi 2-3 kali support ke bawah. Nah, di sisi lain kita lihat di sini dari pound sterling teman-teman. Setelah sebelumnya sempat terjadi penurunan akibat pola atau yang kita curigai sebagai pola head and shoulder, jelas ini gagal ya karena posisinya dia tidak menyelesaikan target utama yang kita perkirakan sampai 1.29. Dia hanya sekitar 50 atau 60% dari target semula ya. Artinya di sini kalau begini dia sudah kembali di atas neckline, berarti kita tidak anggap lagi sebagai head and shoulder. Yang perlu kita pantau berikutnya adalah kalau saya tarik garis maka ini kecenderungannya dia menguji resisten. Nah, berarti Anda bisa gunakan hal yang sama, mirip dengan yang ada di grafik H4. Apalagi dengan posisi candlestick ditutup dengan doji, maka ada kecenderungan dia berpotensi turun. Nah, Anda lihat di grafik H4-nya, kecenderungannya dari area trendline yang kita gunakan memang sempat terjadi penembusan, tapi kemudian balik lagi di bawah trendline. Kemudian saat ini nempel, sehingga kita perlu mungkin berwaspada ya. Ini sebetulnya masih 50-50 antara dia lanjutkan kenaikan tersebut, atau justru dia berbalik arah kembali ke dalam tekanan turun. Nah, ini akan juga sangat bergantung pada data ekonomi Amerika. Walaupun tadi pagi atau mungkin nanti sore ya, kita akan lihat data dari Inggris kelihatannya tidak terlalu menunjang untuk dia mengalami kenaikan lebih tinggi. Tapi kita coba pantau, kalau misalkan ternyata dengan asumsi bahwa ini tidak tembus atau dengan kata lain rejection,
maka yang kita perlu lakukan adalah tetap lakukan sell dengan asumsi target akan mendekati 1.3360 atau bahkan lebih rendah, berarti 1.3315. Nah, di sisi lain, yang perlu juga kita pantau nanti data CPI Amerika, karena dampaknya mungkin akan secara tidak langsung kepada pound sterling, maka tolong perhatikan dampak dolarnya seperti apa. Kalau dolar merespon negatif dari data CPI, maka hampir bisa dipastikan ini akan terjadi pembalikan naik kembali, dan kita akan survive di atas 1.3480 atau 3470-an. Dan itu berarti Anda harus switch strategi menjadi buy kalau memang ternyata dolar melemah setelah data. Tapi sebaliknya, kalau data itu menguatkan US dollar, maka tetap pertahankan posisi sell tersebut untuk pound sterling. Kemudian untuk crude oil, saat ini saya memilih untuk melakukan buy dengan alasan yang sederhana. Di sini ada technical rebound, kelihatannya juga cukup rasional ya. Setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle berturut-turut dia bearish atau tertekan, bahkan sudah sempat tembus dari level support 65, maka yang diharapkan ini adalah pull up atau retest resisten dengan asumsi bahwa dia akan kembali naik sampai level 65. Setelah itu, saya tidak melihat alasan dia untuk mengalihkan lanjutan, berarti dia akan lanjutkan penurunannya nanti setelah dia sentuh level 65. Jadi untuk sementara waktu, harusnya ini adalah pull up yang kita bisa manfaatkan jangka pendek, lakukan buy. Nah, di grafik 4-nya jelas, area yang kita tanda di sini, saya sih berharapnya skenario-nya begini, posisinya dia akan rebound sampai ke zona hijau, tapi kemudian nanti di zona hijau ini justru akan terjadi pembalikan dan kembali dalam tekanan turun. Nah, ingat bahwa konteksnya adalah kaitannya dengan kesepakatan OPEC yang masih akan menggenjot produksi sampai ke bulan September. Nah, terlebih lagi, dari posisi ini nanti kita akan lihat apakah level 62 itu mampu ditembus langsung atau tidak. Biasanya sih ini kecenderungannya gagal untuk tembus langsung, sehingga kita perlu memastikan di dalam trial ketiga kalinya. Nah, untuk sementara ini buy masih preferable dengan asumsi bahwa market kecenderungannya sedang mengantisipasi ataupun bahkan cenderung optimis terhadap data-data yang ada dan juga kebijakan tarif. Nah, terakhir yang kita lihat dari emas, posisi ini kecenderungannya tetap dinantikan ya. Posisinya kemarin kita anggap ini A, B, kemudian inilah C. Nah, kita nggak tahu apakah ini akan ada kelanjutan berarti DE gitu ya. Kalau misalkan ini DE, berarti otomatis yang akan kita dapatkan adalah penurunan lebih lanjut. Tapi kita berharap bahwa level orange ataupun level 61,8% berhasil mempertahankan posisinya. Tapi kalau seandainya, kalaupun misalkan terjadi seperti yang kita harapkan sejak kemarin, yaitu ini adalah A, B, dan ini C, maka seharusnya kita akan dapatkan kenaikan secara berjenjang. Dan itu berarti sangat dibutuhkan untuk kenaikan berikutnya. Karena ingat bahwa tren utama berarti kita mendapatkan ini sebagai wave 1, kemudian kita sedang memperhatikan ini sebagai wave kedua, dan diharapkan dengan posisi ini memunculkan untuk potensi kenaikan bertahap untuk jenjang wave ketiga yang lebih panjang. Tapi ingat, wave 3 ini belum saatnya, saya rasa kita akan nunggu sampai ini Jackson Hole Symposium. Nah, sementara untuk hari ini, kecenderungannya data CPI mungkin akan menentukan seberapa panjang level wave kedua untuk penurunan. Kalau lihat teorinya, secara teori harusnya wave kedua yang dimaksud itulah ukurannya 61,8% paling jauh dari panjang wave 1. Jadi kalau saya asumsikan ini proses wave 1 dari kurang lebih 3266 sampai ke 3408, maka seharusnya dia hanya turun maksimum ke 3330 ataupun 3328. Artinya di sini teman-teman sebetulnya punya area buy atau opsi area buy di antara dua zona, yaitu 3345 sampai ke 3330 ataupun 3325. Kalau misalkan ada seperti ini, ya otomatis saya akan memanfaatkan yang paling ringan atau lower risk. Yang artinya, biarkan nanti tunggu sampai data CPI, dan semoga saja kalaupun misalkan datanya sedikit lebih tinggi, misalkan 2,8, maka yang diharapkan dia tidak terlalu tajam dan akhirnya membal ataupun rebound berdasarkan ekspektasi. Nah, otomatis market menganggap bahwa data yang tinggi ini sudah diantisipasi. Kalau kita perhatikan di grafik 4 pun, penurunan kemarin itu tertahan di zona MA200 yang betul-betul menahan di 3340-an. Jadi pada dasarnya ini mungkin yang akan kita lihat ke depan. Kalau misalkan ini tidak mampu tembus di atas area merah atau kurang lebih 3365, maka hati-hati, kecenderungan untuk kenaikan akan relatif bersifat sesaat dan dia akan kembali turun. Yang dikhawatirkan adalah data kejutan. Kalau sampai jauh lebih tinggi daripada ekspektasi, berarti kita anggap itu adalah bullish untuk US dollar dan ini akan menekan kembali kepada penurunan. Nah, kalau ini yang terjadi teman-teman, berarti Anda boleh switch strategi saat dia tembus di bawah 3325. Kalaupun misalkan itu terjadi, maka
new area buy, nantinya baru kita akan lihat di area paling bawah.